condong dalam kepuasan diri pribadi atau memang hanya mengedepankan kelompok kecilnya saja gitu. Dimana dia menjadi pemimpin itu bukan atas dasar dia ingin menuangkan ide gagasannya dalam kepemimpinan dia, tapi memang dalam menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok kecilnya gitu. Nah mungkin dari mahasiswa itu sendiri gagal mendefinisikan dirinya sebagai mahasiswa gitu. Dan mungkin kampus ataupun perangkat kampus yang juga gagal mendefinisikan diri sebagai tenaga pendidik dan pengajar gitu. Karena mungkin dari awalnya sendiri pun untuk pengenalan kampus masih kurang cukup saya rasa. Makanya di situ kerasa sekali sekarang dampaknya ke bagian kita dalam berperilaku. Karena apa? Fungsi mahasiswa itu juga sebagai landasan kita untuk berperilaku dan melakukan sesuatunya, apalagi untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini. Oke, selamat datang kembali di podcast Kang Sarung. Seperti biasa, identitas kita menggunakan sarung. Di sini kita masuk ke dalam episode berapa? Bra, Radi, siapa Radi? Nama saya Radi ya, Radi Cobra. Episode 5 sekarang. Episode ke-6. Ini untuk episode kali ini. Tapi kalemnya, iya aing kopi satang ngebul atuh. Sia mah lila. Kalem. Kabar. Buri si King Abdul. Nah, sebelum itu kita coba perkenalan dulu lah ya. Di sini ada siapa ini? Kang Chow dari Cicadas. Dari Cicadas. Kalau ini Mang Adam dari mana Mang Adam? dari Sukajadi. Dari Sukajadi. Kalau ini Tigor, Bang Tigor. Dari mana Bang Tigor? Cianjur. Dari Cianjur Bang Tigor ya. Padahal namanya udah Tigor, oke? Tigor tapi Cianjur, tapi nggak apa-apa. Nama oke bebas lah. Nah, di sini saya kembali lagi dengan Bangkar. Sebelum-sebelumnya namanya beda, cuma ya berubah aja lah biar lebih keren. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sedikit lebih serius. Kenapa? Karena kita melihat sebuah kondisi ya, kondisi organisasi, kondisi mahasiswa yang dimana lingkup di kampus itu yang katanya adalah sebuah miniatur negara. Berarti kan ada sebuah sistem-sistem, ada sebuah aktivitas yang dimana diwadahi oleh sebuah wadah-wadah itu. Nah, disebutlah yang namanya organisasi. Nah, di dalam organisasi kan yang pastinya ada sebuah pemimpin, ada yang namanya cara berkepemimpinan, ada yang namanya teknik-teknik dalam berkepemimpinan. Nah, kali ini topiknya itu atau temanya itu kita akan bahas mengenai krisis kepemimpinan di dalam organisasi mahasiswa atau kampus-kampus gitu. Nah, kenapa sih kira-kira kita membahas mengenai sebuah krisis kepemimpinan? Karena kalau misalnya kita dilihat kalau mahasiswa itu kan memiliki potensi dan fungsi yang begitu fatal gitu ya terhadap masyarakat. Kalau tanpa adanya pemimpin, tanpa adanya yang mampu mengarahkan dan mengoptimalkan kan itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak berguna nantinya mahasiswa. Padahal mahasiswa ini adalah mahasiswa yang menyandang status itu teh cukup privilege-nya tinggi gitu. Kalau misalnya dihitung-hitung mah ya nggak nyampe 10% lah dari pemuda di Indonesia yang menjadi mahasiswa. Maka dari itu di sini kita membahas mengenai krisis kepemimpinan di dalam organisasi mahasiswa. Oke, untuk mungkin pertanyaan pemantiknya untuk akang-akang di sini agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Yang pertama, seberapa penting sih atau seberapa urgentnya yang namanya krisis kepemimpinan pada zaman ini atau pada saat organisasi-organisasi di kampus gitu. Jadi seberapa serius sih yang namanya krisis kepemimpinan ini? Kalau dari Bang Chow kira-kira gimana nih? Nah dari Bang Adam dulu. Dari Dari Kang Chow dulu. Oke, Bang Radi aja dah. Saya operator. Kalau dari Bang Adam kira-kira gimana nih? Sepenglihatannya lah selama berada di organisasi kampus ini. Seberapa serius sih kira-kira krisis kepemimpinan ini? Oke, kalau menurut aku sendiri gitu ya, untuk sekarang gitu selama aku ada di lingkup Ormawa, krisis daripada sosok pemimpin dalam suatu organisasi ini bisa dibilang cukup sangat berbahaya gitulah ya sekarang, karena sangat ya mempunyai kemunduran yang sangat pesat gitu, dimana memang kalau kita bisa lihat khususnya mungkin di pasca
pandemi yang cukup besar, terkhususnya di Ormawa itu memiliki kemunduran dari segi kepemimpinan gitu. Di samping itu, menurut aku kenapa sosok kepemimpinan dalam organisasi memiliki kemunduran, karena memang memiliki banyak faktor gitu. Yang paling saya soroti terkhususnya yang pernah saya alami, sosok pemimpin itu kenapa memiliki krisis atau terjadi krisis, karena pemimpin itu dia tuh dalam memimpin dia tidak punya hal yang ingin dia tuangkan dalam kepemimpinan dia gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, dia tidak memiliki legitimasi gitu dalam organisasi tersebut, dalam artian banyak pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin bukan atas dasar kemauan diri sendiri gitu. Hanya sebatas mengisi kekosongan ataupun dicalonkan gitu. Yang pada akhirnya dia tidak punya gitu pengakuan daripada lingkungan sekitarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan dalam situasi mendesak. Nah itu menurut aku gitu, kenapa sih krisis kepemimpinan itu sekarang marak terjadi? Mungkin yang aku amati ada 3 faktor tersebut gitu. Mungkin dari Kalau dari Tigor. Mang Tigor gimana nih melihat krisis kepemimpinan di kampus lah, walaupun misalnya memang secara penglihatan masih belum seluas itu, tapi mungkin pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang itu berstruktur lah. Itu gimana tuh kira-kira pandangannya? Kalau menurut saya ya, selama menjadi mahasiswa baru, sekarang mah udah semester 2, itu tuh udah kita mengikuti banyak sekali kegiatan yang diadakan oleh himpunan salah satunya, hingga BEM yang mungkin dari kampus. Nah itu kenapa banyak sekali krisis kepemimpinan yang terjadi. Mungkin yang bisa saya lihat di sini tuh yang bakal jadi poin utama, kurangnya minat dari gen-gen yang sekarang ini, Gen Z ataupun mahasiswa yang muda seperti ini. Karena apa? Mereka merasa bahwa kalau misalkan kepemimpinan itu sebuah beban, nggak mau ribet, instant gratification. Kenapa? Karena generasi muda zaman sekarang tuh dia pengen sesuatu tuh nggak mau menjadi hal yang bisa membebankan diri dia. Dia pengen fokus ke satu, tapi dia nggak bisa melakukan yang emang jadi tugasnya yang lain gitu. Jadi fokusnya terpacu dengan hal yang ada di depannya tanpa adanya tujuan yang jelas di berkepanjangan seperti itu. Tidak mau ribet tapi membiarkan orang bodoh memimpin. Nah, seperti itu. Makanya ini lingkaran setan sekali menurut saya. Karena apa? Kalau misalkan orang, mohon maaf tanda kutip, orang bodoh di atas kepemimpinan, bakal orang di bawahnya itu akan terpengaruhi. Karena lingkungan juga kan pasti mempengaruhi lingkungan yang tercipta. Makanya kalau misalkan kepemimpinan yang ini dianggap udah bodoh, lalu dinaikkan ke atas karena tidak ada calon lagi, bagaimana ke masa depan kita? Ini menarik ya dari dua narasumber kita, Mang Adam dan Mang Tigor. Tapi kita belum ngedenger nih dari Bang Chow. Bang Chow. Bang Chow ini Mana senior Bang kita ini. Chow? Senior kita ini. Boleh silakan Bang Oh Chow. ya. Kalau dari saya pribadi ini ya, karena mungkin sama seperti Bang Tigor semester 2. Ais, semester awal ya. Siap. Mukanya muda kali. 20 ya. 20. Dikali 3. Semester 2 ini melihat ya, karena kan saya mah angkatan kader online training. Ngerti nggak sih? Iya. Kaderisasi online selama COVID, 1 sampai 1 tahun. Dari Sehingga maksudnya euforia kampusnya tuh waktu awal mula hidup di kampus tuh sangat-sangat kurang gitu. betul. Di kader kan dimarah-marahin sama komunis tuh di Google Meet ya gitu. Di caps lock teh ya. Di caps lock. Gitu. Buka kameranya, caps lock. Buka kameranya. On cam. Dengan membayangkan bagaimana mukanya kan kita tidak tahu gitu. Lihat kan sabuknya. Kan diperlihatkan. Itu sepatunya hitam kok? Iya siap. Itulah. Jadi merasa bahwasanya kalau saya pribadi itu kurang ditekan. Iya, betul. Kurang ada penekanan. Maksudnya
kan kita teh dididiknya bukan hanya sebatas untuk menjadi seorang pemikir, tapi bagaimana menjadi profesional ya, Profesional. dengan tanggung jawab. Namun dirasa kurang ketika memang waktu itu saya dikader lah sama abang-abangan kampus teh biasa, abang-abang kampus. Nah, semenjak pasca dari COVID, melihat bahwasanya banyak habit baru gitu di masyarakat ya, di kalangan anak muda yang tidak suka ditekan teh gini. Serba instan, tidak suka ditekan, sehingga mungkin hal ini tuh berpengaruh kepada kepemimpinan di kampus, karena udah menjadi pemimpin mah wayahna teh ya, wayahna mendapat banyak pressure, wayahna mendapat banyak tekanan ataupun intervensi, entah itu dari pihak kampus ataupun dari senior dan lain-lain. Kan itu kita harus apa ya, tidak bisa menutup mata kanan itu ya, ataupun dari pengurus sendiri. Sehingga mungkin karena ada banyak pengaruh tadi kan disebutkan dari pasca Covid ini yang menyebabkan masyarakat muda hari ini tuh hormon testosteronnya kurang gitu. Hormon adrenalinnya teh tidak suka beradrenalin gitu. Iya. Gitu. Sehingga ya mungkin barangkali itu hal terkecil ya yang bisa yang orang ingin sebutkan gitu terkait habit baru di pasca Covid, entah itu masyarakat Gen Z tadi yang inginnya teh serba instan, apa tuh yang instan itu mie instan gitu kudu di Originalnya. heula gitu. Yanto, tolong buatin. Guys. Nah itu, ataupun mungkin ya gagal mendefinisikan selain daripada tadi kan organisasi mahasiswa ataupun krisis kepemimpinan di organisasi mahasiswa ataupun di Ormawa ya. Nah mungkin dari mahasiswa itu sendiri gagal mendefinisikan dirinya sebagai mahasiswa gitu. Dan mungkin kampus ataupun perangkat kampus yang juga gagal mendefinisikan diri sebagai tenaga pendidik dan pengajar gitu. Yang seharusnya pendidikan itu menjadi rahim yang melahirkan orang-orang berkehendak, hanya dicetak menjadi calon pegawai bergelar semata gitu. Sehingga ya udah fokus saja kepada pendidikan formal. Sedangkan kan kepemimpinan ini dibangun di pendidikan informal, pendidikan atas meja ataupun di koridor kampus, di taman-taman kampus ataupun di ruang-ruang kaderisasi gitu. Nah itu yang dirasa mungkin gitu ya menjadi penyebab dari gagalnya mendefinisikan sebagai mahasiswa itu sendiri, sebagai perangkat kampus dan lain-lain sih. Ya. Kalau berbicara dari tadi ya, emang berawal dari adanya COVID yang mengakibatkan kita harus mengikuti yang namanya kaderisasi ataupun aktivitas-aktivitas kampus itu ya secara online gitu ya, melalui media-media online yang memang tidak terasa yang namanya sebuah tekanan-tekanan atmosfer kampus, kehidupan kampus itu seperti apa. Jadi itulah yang mengakibatkan sebutannya jadi simple, orang-orang teh jadi sedikit ditekan, dikit-dikit bilang mental health saya sakit, saya nggak bisa kalau diginiin, saya nggak bisa ditekan, aduh saya nggak kuat kalau misalnya harus terus dipertanyakan mengenai progres dan lain hal. Itu memang yang terjadi pada generasi Z ini ya, di zaman ini dengan berbagai sebutannya bahasa-bahasa yang lain. Dan sebenarnya mah sarua itu udah di gen-gen yang lain juga dah. Nyari hati mah aja, nyari hati merenya batur dicarekan dah, orangnya dicarekan dah biasa wae gitu. Tapi yang menjadi perbedaannya itu dia itu mengambil dari hal itu teh apa yang diambil mungkin ya. Ternyata banyak pemaknaan yang disebutkan dari Bang Cauma, mungkin mahasiswanya sendiri tidak mengerti mengenai definisi mahasiswa itu sendiri, atau bahkan tenaga pendidik sendiri dari para dosen atau mungkin staf-staf yang atau rektor-rektor lainnya yang memang tidak mengerti juga terhadap dirinya sendiri atau tugasnya gitu sebagai rahim teh ya yang menghasilkan menghasilkan mahasiswa yang berintelektual dan kritis gitu ya terhadap hal-hal. Nah, mungkin ini akan menggali lagi sedikit. Kalau misalnya berbicara mengenai kepemimpinan, kita berbicara mengenai organisasi, kita berbicara mengenai cara mungkin ya untuk berkepemimpinan. Kita sedikit melihat kalau misalnya memang pemimpin-pemimpin ini memiliki berbagai kriteria-kriteria. Ada yang namanya pragmatis, politis, ada yang namanya mereka mengambil kepemimpinan itu karena
sebutannya mah apa ya, benefit terhadap dirinya sendiri, individunya lebih besar. Jadi mementingkan kehendaknya dibandingkan kehendak bersama. Nah, orang-orang yang seperti ini tuh memiliki pengaruh seberapa besar sih kira-kira terhadap krisis saat ini? Kalau dari Mang Adam atau pun dia Mang Adam mimiti. Ayeuna mimiti deui. Sebat heula. Kira-kira seberapa besar pengaruh pragmatisme politis dan sebutannya mah orang-orang yang memang mengambil kepemimpinan itu atas dasar nggak saya mah bukan nama orang hayang kaciri weh. Ya. Hayang jadi ketua, hayang mendapatkan benefit-benefit yang memang tidak bisa didapatkan oleh segelintir orang. Oke. Nah, ini kira-kira pengaruh orang-orang yang seperti itu seberapa besar terhadap krisis pada saat ini? Oke. Sebetulnya yang aku amati ya gitu. Sejauh ini mungkin di kampus di UPI udah 2 tahun kurang lebih karena sekarang semester 4. Emang banyak pemimpin-pemimpin yang lebih condong dalam kepuasan diri pribadi atau memang hanya mengedepankan kelompok kecilnya saja. Betul. Gitu. Dimana dia menjadi pemimpin itu bukan atas dasar dia ingin menuangkan ide gagasannya dalam kepemimpinan dia, tapi memang dalam menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok kecilnya gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Dan memang untuk hal seperti itu tidak bisa dipungkiri gitu, di mana sekarang banyak organisasi bukan buat untuk menjadi pengkaderan gitu bagi penerus-penerus berikutnya, cuman menjadikan sebagai alat politis saja gitu. Di mana banyak kasus lah mungkin di media sosial gitu, banyak organisasi-organisasi baik di tingkatan fakultas maupun di tingkatan universitas yang memang mungkin dari cara rekrutmennya juga udah salah gitu. Banyak yang peraturan-peraturan yang mungkin itu secara moral sudah salah tapi dilanggengkan gitu karena memang untuk kepentingan semata. Nah, dari situ juga menurut aku udah langkah titik awal gitu daripada dekadensi, daripada kemunduran dari kepemimpinan itu sendiri gitu. Dan hal seperti itu harus diminimalisir sebetulnya. Tadi sudah sempat disinggung juga dari mulai pengkaderannya yang harus lebih baik gitu, apalagi angkatan-angkatan yang pasca Covid gitu, yang pengkaderannya serba online lah gitu, dari Google Meet gitu, tidak kerasa gitu. Seperti itu sih. Pun untuk saya sendiri mungkin mengalami pengkaderan sebelum Covid gitu di SMA sangat berbeda jauh gitu. Banyak sekali kemunduran-kemundurannya lah, mulai dari cara pengkaderannya gitu. Dibandingkan saya dulu tingkat SMA, lebih bagus tingkat SMA sebelum Covid gitu daripada pengkaderan di perkuliahan pasca Covid gitu. Karena banyak penyesuaian-penyesuaian yang sebelumnya tidak pernah dilakukan gitu. Kalau disebut dari Mang Adam mungkin ya adanya perubahan-perubahan yang memang orang-orang ini tuh memimpin tapi hanya sekedar mementingkan kelompok kecil. Dan seorang pemimpin ini dia itu banyak sebutannya mah entah bodoh, entah tidak tahu, entah tolol mungkin ya terhadap sebutannya mah landasan-landasan yang dia bawa. Dia melanggengkan landasan-landasan yang memang padahal landasan ini tuh tidak bermakna pada zamannya, tapi tetap dilanggengkan gitu ya. Jadi memang antara tidak tahu sama sekali dengan job sebagai pemimpinnya atau memang dia membuat sistem kepemimpinan ini agar tetap seperti itu, agar mudah untuk dia pegang gitu, untuk dia genggam. Nah, kalau dari Bang Cao sendiri gimana nih kira-kira dengan pandangan ini? Ya, dalam mendefinisikan pragmatis kan yang saya ketahui itu adalah dapat dikatakan benar tuh jika bermanfaat. Sehingga pragmatis itu sifatnya subjektif, ya tergantung orangnya. Mungkin benar menurut pemimpin, misalkan pemimpin organisasi tersebut apa yang dilakukan benar. Namun dalam definisi pragmatis sendiri berarti mau dia melangkahi aturan, mau dia melangkahi nilai-nilai moral dan etis ya nggak apa-apa. Karena tadi pragmatis, yang penting bermanfaat saja. Nah, ternyata mungkin ya tadi dari habit pasca Covid dengan didukung oleh zaman digitalisasi gitu ya, sehingga menciptakan karakter-karakter mahasiswa yang merasa apapun dia bisa lakukan dengan mudah gitu. Nah, itu sehingga mengapa demikian hari ini
apa sih pemimpin itu banyak yang pragmatis. Sebenarnya bagi orang sendiri mungkin ya bukan hari ini, namun baru ketahuan hari ini gitu. Betul, betul. Mungkin dari dulu kan ini sifat-sifat feodal Belanda tuh masih Sudah melekat menjadi gitu. budaya ya. Iya. Teriak-teriak depan gedung sate kan Iya. perangi koruptor dan korupsi gitu. Yang mana ya? Nanti ke belakang kan. Ya lihat pintu belakang gitu. Iya. Nah itu apa sih maksudnya sifat-sifat yang harus dihilangkan gitu terkait pragmatisme, karena ya tadi tanpa mengindahkan nilai-nilai etis, nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai aturan yang berlaku dalam ormawa ataupun ruang lingkup kampus tersebut, apalagi definisinya sebagai pemimpin ormawa kampus ya, yang dia memiliki fungsi sebagai pemimpin dan penjaga nilai-nilai moral gitu. Namun banyak yang melangkahi dengan dalih keterpaksaan, keterbatasan dan lain-lain. Ya bagi orang salah tetap salah gitu. Iya, betul, betul. Nah itu, jadi bagi orang memang secara realistis tidak salah membawa kepentingan pribadi gitu. Tapi asas gotong royongnya tetap diutamakan menjadi prioritas utama. Karena kan apa ya, kita masuk himpunan BEM dan lain-lain pun ada kepentingan pribadi di sana gitu. Betul. Namun bagaimana kita dipaksakan untuk menjunjung tinggi asas kepentingan bersama. Karena kan kepentingan pribadinya mungkin untuk dapat sertifikat Ya. gitu. Itu kan CV ya. itu CV dan mereka itu kepentingan pribadi. Namun jangan dijadikan utama dulu gitu. Nah, hari ini kan banyak yang menjadi pemimpin, kepentingan pribadinya itu diutamakan gitu. Nah, kepentingan bersamanya tidak diutamakan sehingga pengurusnya tidak ada rasa rasa kepemilikan bersama. Seperti itu mungkin ya dari orang. Betul. Kalau disebut mungkin ya pragmatisnya oke nggak apa-apa. Cuma yang jadi masalah itu berlandaskan apa terhadap pragmatisnya itu. Kalau misalnya memang berdasarkan tadi kepentingan bersama ya it's okay. Karena itu menjadi sebutannya mah hak-hak bersama gitu, bukan Betul. terhadap atau yang pragmatis itu bukan dilandasi terhadap kepentingan individu atau kepentingan pribadi sendiri. Walaupun memang tetap ada kepentingan individu, tapi lebih utama mana nih dan lebih besar mana? Padahal kan founding father kita Soekarno itu bilang asas gotong royong. Ya. Asas gotong royong tuh harus diutamakan. Namun kan hari ini masyarakatnya kenapa jadi sendiri-sendiri, individualistik gitu. Ya tadi karena zaman digital. Ya. Zaman digital itu kan apapun bisa dikerjakan dengan jari gitu. Ya. Dari kata digit ya, dengan jari. Sehingga yang dulunya untuk bertanya tentang jalan itu berinteraksi sesama manusia gitu ya. Sekarang Google Map ya. Hari ini kan hanya AI. Google Map sehingga tadi jiwa-jiwa sosialnya mulai makin lama tuh terdegradasi gitu, Teriris ya. teriris gitu. Yang biasa mengasah ilmu cara berbicara itu dengan berdialektika, bersosial, ini sekarang CTA. Ya itu. Tolong dong jawab ini pertanyaan ini. Waduh. Itu kan jadi makin bodoh ya. Hmm. Mungkin tidak bisa menjawab. Tapi kalau dari ini nih, mungkin yang muda mungkin ya, ini kira-kira pandangannya apa sih dengan adanya pemimpin yang seperti itu? Ini pertanyaannya beda karena ini mungkin pengalamannya tinggi-tinggi ini. Eh, Sesepuh. Walaupun semester 2 katanya ini, tapi pengalamannya tinggi itu. Tinggi ya. Dua digit. Dua dari depan. Dua dari tiga. dibully orang ini dia. Allah. Nah ini kalau buat Mang Tigor nih dari Cianjur. Mang Tigor. Kira-kira melihat pemimpin yang tadi sebutannya mah adanya pragmatisme politik, tapi landasannya itu berdasarkan kepentingan individu. Kira-kira kayak gimana pandangannya menurut Mang Tigor? Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya dari kata politik sendiri kan, kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita berpolitik, punya kepentingan individu. Kenapa? Karena emang kalau misalkan kita nggak ada keinginan hasrat untuk melakukan sesuatu, itu nggak akan kita lakukan. Seperti itu simpelnya. Jadi kalau misalkan dia punya tujuan, punya landasan, ataupun dia ingin menjadi ketua gitu, walaupun dia punya tujuan pribadinya sebagai apa, mau apa, ya sebenarnya nggak masalah. Kalau bagi saya juga benar kata Kang Chow dan juga Kang Adam tadi, bahwasanya kalau misalkan individunya ini punya tujuan sendiri, tetapi dia menjunjung tinggi dengan tujuan landasan organisasi tersebut, visinya seperti apa untuk kemajuan si organisasi ini. Percuma kalau misalkan dia punya tujuan individunya tanpa memajukan organisasinya, omong kosong seperti itu. Kalau misalkan dia cuman hasrat pribadinya doang, ya ngapain ikut situ?
mending kembangin skill individunya sendiri gitu. Karena kalau misalkan politik sendiri ini sangat penting, kalau misalkan nggak ada pragmatis politik menurut saya, itu si organisasi nggak akan jalan sebagaimana mestinya. Tapi walaupun agak menyimpang ataupun kayak punya pemahaman sendiri gitu terkait organisasi menurut si individu masing-masing ini. Apalagi di zaman sekarang atau di angkatan saya ataupun yang masa muda Gen Z seperti ini, ada kata istilah FOMO. Nah, bahaya sekali kalau misalkan ketua ini ataupun pemimpin ini, nah itu yang menurut saya sangat bahaya. Karena kalau misalkan divalidasi seperti itu, mereka ingin gitu dipandang orang-orang, hebat nih dia jadi ketua. Padahal kan dia nggak ada nih landasan ataupun kayak Korban mumas pada namanya. ya mungkin ada paksaan kah atau gimana, kan nggak ada yang tahu. Namanya juga individu, seperti itu sih. Internal pisan itu ada paksaan masuk panitia mumas itu. Ya ada beberapa. Tapi kalau misalkan untuk keinginan saya sendiri ada. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman mungkin ada juga nih yang di rumah khususnya. Mungkin ada sedikit paksaan, tapi dengan paksaan tersebut pasti teman-teman punya keinginan untuk maju. Seperti itu. Saya yakin pasti ada. Ini ada sedikit lanjutan dikit lah. Katanya memang orang berbicara kalau orang yang menggunakan pragmatisme politik itu akan melahirkan yang namanya kepemimpinan liberal. Sedangkan berbeda dengan adanya keseharusan, cenah. Bagusnya mah cenah mereka itu menggunakan kepemimpinan yang berideologi. Nah, kira-kira tanggapan Akang gimana nih mengenai hal tersebut? Dari Bang Charles. Dia cari. Yang orang tahu liberal itu adalah bebas, namun tetap apa sih namanya? Tidak namanya bebas. Bingung juga ya definisi bebas kan. Ya. Harusnya ya udah gimana saya, tapi kan liberalisme itu kebebasan dia tuh dibatasi oleh hak orang lain. Betul. Namun hari ini kan kepemimpinan di atas itu ya di sana gitu ya. Banyak yang mengganggu, ya otomatis lah, maksudnya sebagai pejabat kan pasti berpengaruh ya kepada akar rumput gitu. Betul. Nah, sehingga kepentingan ideologinya, jadi pemimpin harus bagi orang harus punya ideologi gitu. Cara pandang ya, ketika memang ideologi terlalu berat bahasanya, kita permudah lah, ideologi itu adalah cara pandang manusia gitu terhadap dunia gitu. Nah, bayangkan misalkan pemimpin itu tidak punya ideologi, ya tadi pragmatis jadinya. Tidak ada kerangka berpikirnya, tidak ada batasan-batasan moral dan etis gitu ya, yang dia anut ataupun yang dia yakini gitu. Sehingga ya dia menjadikan jilat-menjilat itu suatu hal yang biasa. Melangkahi aturan demi kepentingan suatu kelompok itu sudah biasa gitu. Nah, sehingga pendidikan ideologi itu harus ada di tatanan kampus. Harusnya yang sekarang tuh urang rasa sudah mulai hilang. Karena tadi ideologi dari menterinya juga kan bisnis gitu kan. Pulus gitu. Wani viral sok lah. Ya udah, berpengaruh kan kepada kampus-kampus yang menjadikan ya udahlah dicetak aja jadi calon pegawai saja gitu. Jadi calon pekerjaan nih magang di sana di sini. Salah tidak salah, kita bukan bicara salah benar. Namun bagi orang dampaknya gitu. Kan harusnya di kampus itu menggodok pikiran gitu, menggodok pikiran, teori dan lain-lain, uji teori. Yang seharusnya dia mendapatkan perkuliahan A gitu, dia tidak dapatkan dan ditukar dengan pengalaman kerja gitu. Ya itu. Nah, namun kan mengapa demikian? Hari ini mahasiswa lebih memilih magang. Apakah salah mahasiswanya? Tidak bagi orang. Salah sistemnya gitu. Karena fresh graduate itu harus ada pengalaman kerja misalkan. Jadi saya bingung juga ya di situ ya. Iya, jadi kan bingung, dilematis gitu. Nah, itu berarti
kalau dalam 3 kesadaran, misalkan kan yang pertama itu ada kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Nah, orang-orang yang memiliki kesadaran kritis itu sudah memandang fenomena hari ini sebagai sistemik gitu. Susahnya kerja hari ini, krisis kepemimpinan hari ini, ataupun habit masyarakat hari ini sifatnya sistemik semua. Diatur, ada yang ngatur. Entah itu elit global dan lain-lain lah ya. Tapi memang sistemik sifatnya gitu. Yang akan yang terjadi dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif gitu kan. TSM. Nah itu TSM itu yang mempengaruhi habit kita sebagai masyarakat kaum bawah, kaum proletar lah gitu ya. Nah, terkait cara pandangnya juga, sehingga tadi program-program yang dibuat oleh orang di atas itu apa sih mempengaruhi kita gitu. Karena itu sifatnya sistemik dan tidak ada ideologi yang dianut oleh menterinya gitu. Ya udahlah, fulus gitu. Betul, intinya mah seperti itu karena bisnis teh ya. Bisnis materialis. Ya. Jadi melahirkan ya seperti itu lagi untuk mencetak mahasiswa. Ada sebenarnya satu lagi lah. Jadi ini juga kan ketika pergantian pilpres, pergantian walkot ataupun gubernur, masyarakat yang pertama digaungkan apa? Biasanya kan lowongan kerja kan. Perluas lowongan kerja. Nah, apakah pemerintah bisa membuka lowongan pekerja? Tidak bisa. Pemerintah itu tidak bisa membuka lowongan pekerjaan. Yang bisa membuka lowongan pekerjaan adalah perusahaan ataupun korporasi. Sehingga korporasi dan institusi negara berselingkuh di sana. Ya maksudnya teh untuk menciptakan lowongan pekerjaan tadi gitu. Karena tadi masyarakat ya kan mintanya lowongan pekerjaan. Nah, bagi orang memang tidak salah gitu. Karena hari ini kan sulit juga gitu dirasa-rasa kan. Betul. Orang kemarin misalkan ada temen kerja 8 jam ternyata dibayar 40.000 gitu. Kan kasihan juga sebenarnya. Nah, bagi orang itu sistemnya gitu. Nah, terkait hal ini, apakah siapa yang diuntungkan yang tadi, yang berselingkuh tadi? Institusi negara diuntungkan, korporasi diuntungkan, yang dirugikan siapa ya? Kita sebagai rakyat proletar gitu. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai kepemimpinannya, krisis kepemimpinan, terus berbagai sebutan nama kedinamisan yang ada di dalam organisasi. Nah, kira-kira menurut Akang nih, menurut Akang Adam, Kang Tigor, sama Kang Cao, kira-kira apa sih atau seperti apa pemimpin yang seperti apa yang ideal pada krisis di organisasi ini atau di kampus-kampus gitu ya? Kira-kira kepemimpinan yang ideal itu seperti apa sih kira-kira? Kalau dari Bang Adam gimana nih? Oke, kalau dari orang ya paling tadi juga sepakat sama Mang Cao gitu mengenai pemimpin yang harus mempunyai ideologi gitu. Karena memang kalau pemimpin tidak punya ideologi, dia tidak punya arah gerak dan tujuannya gitu. Dari arah pandangnya juga gak jelas. Tapi sedangkan kalau pemimpin yang punya ideologi, secara tidak langsung akan terbaca gitu. Bagaimana positioning dia dalam memimpin dan arah kedepannya seperti apa gitu. Tuh. Dan kalau dari menurut orang sendiri gitu untuk sekarang, terkhususnya di lingkup Ormawa, pemimpin ideal seperti apa? Yang pertama, pemimpin ideal yang mengabdi gitu kepada anggota-anggotanya gitu, mementingkan kebutuhan daripada anggota-anggotanya seperti apa. Karena mau tidak mau memang Ormawa khususnya di kampus yaitu wadah untuk mengembangkan daripada anggota-anggotanya gitu. Yang kedua, yang tadi gitu, pemimpin harus mempunyai arah gerak, cara pandang dan tujuan dia gitu. Setelah dia selesai memimpin, harus ada legasi yang ditinggalkan gitu untuk keberlanjutan daripada organisasi yang dia pimpin gitu. Seperti itu paling. Legasi ya yang ditinggalkan, bukan beban utang. Bukan Beban proker. Bukan beban proker. Oke, itu bagus sekali ya mengenai legasi. Terus sebutannya mah mungkin pemimpin yang memang memiliki apa ya, kedominanan atau sebutannya pro terhadap mahasiswa atau lingkup mahasiswa yang dia ayomi ya. Nah, kalau dari Bang Cao sendiri gimana nih? Pemimpin yang ideal itu seperti apa sih di Ormawa? Di Ormawa? Ormawa. Naon ya? Seperti apa dah kira-kira? Bingung ya, tergantung Ormawanya sendiri, namun ya memang memiliki ini paham terkait pendidikan politik. Jadi dia telah pemimpin yang sudah melalui pendidikan politik dan pendidikan
ideologi. Seperti itu. Apalagi daslog ya, dasar-dasar logika dia tahu. Karena kan pemimpin hari ini banyak cacat berpikir kan. Iya betul. Oh, eta gitu maksudnya cacat logika, cacat berpikir. Gitu. Berarti memang harus ada dasar-dasar ideologi Iya. untuk menjadi pemimpin itu seperti apa. Nah kalau secara apa ya sebutnya prakannya apa sih Indonesia itu? Konteks apa ya? Kontekstualnya itu seperti apa gitu bentuk kepemimpinan yang ideal berdasarkan logika ideologi itu. Ya tergantung ideologi yang dianutnya. Maksudnya menurut orang pribadi kan. Ya. Karena mungkinnya punten gitu kalau ada yang nonis gitu ya. Yang tidak sesuai mungkin. Karena kan orang mah tokoh pemimpin yang orang sanjung tuh Nabi Muhammad ya. Revolusioner. Revolusioner sejati yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga terang benderang ya cuma satu bagi orang. Sehingga bagaimana tindakan orang ya bagaimana mencontohkan kepada beliau gitu. Betul. Sedangkan kan setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang misalkan kepada tokoh-tokoh siapa gitu. Orang pribadi mah berupaya agar tadi relevan gitu dengan beliau ya gitu sih. Intinya sesuai dengan tadi ya ideologi yang dipegang dianya. Ya. Dia memiliki tokohnya siapa dan ikuti apa yang menjadi ciri khas dia gitu ya. Sesuaikan. Sesuaikan ya. Kalau dari ini Mang Tigor gimana kira-kira? Ini pakai parameter diri saya sendiri ya, maksudnya Bebas. yang menurut saya ideal gitu. Bebas. Pemimpin yang menurut saya tuh pertama punya visi yang jelas. Dua, dia tuh punya suatu tantangan yang bisa ditunjukkan kepada kita hasilnya seperti apa. Karena kalau misalkan tantangannya tersebut bisa diatasi dan dia bisa tunjukkan diselesaikan, itu menurut saya bagus. Terus lalu saya mengutip dari Kyai Hajar Dewantara itu yang Ingaso Sung Tolodo, Ing Madia, Mangun Karso dan Tutwori Handayani di depan, di tengah dan di belakang. Di depan sebagai teladan, di tengah lalu di belakang sebagai pendorong. Nah, itu menurut saya komponen yang ideal menurut saya untuk dijadikan seorang pemimpin. Karena kalau misalkan dia hanya di depan saja tanpa ada pendorongan ataupun yang bisa menjadi motivator atau role model, itu menurut saya sia-sia. Karena kalau misalkan dia cuma di depan bisa public speaking tanpa memikirkan seperti yang dibilang oleh Kang Chow, cacat berpikir jadinya. Kalau misalkan cuma dia bisa bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kutipan sangat bagus ya berarti mengenai kepemimpinan yang memang dicontohkan atau sebetulnya didorong ya berarti oleh tokoh-tokoh pada zaman dulu sehingga mencontohkan bahwa pemimpin yang seharusnya itu seperti apa. Yang pertama tadi kita dapat simpulkan ini ke teman-teman dari awal pembicaraannya. Yang pertama, ternyata krisis kepemimpinan ini berawal dari adanya pandemi ya berarti ya. Pandemi ini membuat budaya, membuat kebiasaan masyarakat itu menjadi berubah sangat drastis. Yang asalnya segala hal dan segala sesuatu itu didapatkan secara sosial, secara berinteraksi, secara langsung ya, individu dengan individu. Tapi sekarang itu bisa menjadi lebih mudah dan bisa lebih pragmatis juga sama simpel ya. Hal-hal yang mereka inginkan itu bisa tinggal searching, bisa tinggal scroll, bisa tinggal ketik apa yang mereka inginkan. Nah ternyata dari kemudahan-kemudahan modernisasi tersebut itu bisa mempengaruhi juga terhadap sebutannya mah kualitas dalam kepemimpinan ya. Yang pertama kualitas kepemimpinannya berarti lebih ke ternyata mereka itu lebih simpel cara berpikirnya. Kenapa? Yang pertama tadi mereka itu hanya sekedar menjalankan sebuah organisasi itu seperti berpikir seolah-olah mereka itu menjalankan prokernya itu dengan selayaknya wedding organizer, selayaknya event organizer yang memang hanya sekedar itu aja. Sepakat. Jadi tidak menurunkan sebuah pemaknaan di dalam prokernya. Apalagi contohnya banyak ya kayak kaderisasi. Ada ini satu. Gimana tuh? BEM, Badan Event Mahasiswa. Alah. Bener itu. Proker. Badan Event Mahasiswa. Mahasiswa. Itu disebutnya BEM ya. Berarti apa bedanya tuh kalau gitu mah organisasi
yang isinya mahasiswa berintelektual, wah berkompetensi dan lain hal. Ini masih bisa ya? Boleh. Boleh. Nah, jadi baru kepikiran ya. Tadi namanya. Iya. Ya, Irdi dari Oh, teh. Alah bodoh. Oke, tadi memang mengenai Ormawa ya. BEM Badan Event Mahasiswa. Jadi Oh iya, nah udah ingat. Ilhamnya baru turun. Tadi baru jadi banyak perangkat organisasi kampus yang merasa gugur tanggung jawabnya Ya. dalam praktek misalkan penerapan 5 peran fungsi mahasiswa ya. Betul. Ketika menjalankan satu event. Hmm. Misalkan kan status kita teh sebagai dalam tridharma perguruan tinggi itu kan ada pengabdian kepada masyarakat. Merasa gugur tanggung jawabnya ketika sudah P2E. P2M. Padahal kan itu melekat. Dari semester 1 sampai lulus itu kan harus diterapkan. P2M itu pengabdian pada masyarakatnya. Bukan merasa gugur ketika tadi eventual. Nah, itu yang dimaksud event organizer tuh. Sehingga bagaimana perangkat Ormawa terutama pemimpin ini mampu memantik pengurusnya bahkan anggota ya. Kalau di kampus orang kan mahasiswa yang gak masuk himpunan juga disebutnya anggota. Kalau masuk himpunan disebutnya pengurus. Nah, bagaimana memantik seluruh mahasiswa itu agar kembalikan lagi kepada hitoh perjuangan. Yang tadi acuannya udah jelas tridharma perguruan tinggi dan 5 peran fungsi udah itu konkret yang diimplementasikan pada program-program, namun yang harus ditegaskan oleh pemimpin tersebut bagaimana menegaskan program ini bukan berarti kita gugur tanggung jawab gitu. Namun hanya sebagai salah satu salah satu upaya gitu. Itu sih karena kan banyak yang merasa ente udah pengabdian pada masyarakat udah kemarin. Ya, Padahal kan itu Ya, kan juga. bukan berarti salah benar ya. Ya. Namun bagaimana kita tuh memaknai tadi tridharma perguruan tinggi dan 5 peran fungsi mahasiswa itu kalau bisa masuk umur hidup gitu. Gitu. Bukan hanya sekedar eventual ataupun sekedar menjadi mahasiswa ataupun ketika memakai PDH saja gitu kan. Ataupun alma mater bahkan ketika di kos-kosan gini kan berinteraksi dengan masyarakat sekitar itu harusnya menjadi simbol mahasiswa itu sendiri. Betul. Demo jangan sih pakai jasar. Akhirnya dipakai juga jasar nih. Demo. Tapi demo juga nggak tahu buat apa. Nah, itulah. Kan gitu akhirnya mah ya. Disuruh bubar aja. Bubar weh. Katanya kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat. Oke gitu. Tadi kan berarti adanya sebuah pengaktualisasian yang bukan hanya sekedar berada di dalam eventual, tapi kalau bisa mah kita mungkin dari semester 1 bahkan bonusnya mah semester 14. Ngolah sih. Bonusnya mah gitu ya, tapi ingat bener ulah tuh lulus tahun ayeuna. Nah, itu mudah-mudahan menjadi bentuk pengaktualisasian itu di setiap semester itu ada gitu ya bentuk pengaktualisasiannya. Bahkan bukan hanya sekedar pengabdian, tapi penelitian dan pendidikan itu terus ada. Bahkan mungkin kalau misalnya fungsinya juga, fungsi mahasiswanya itu seperti apa. Tapi ada ini yang memang nggak asing ternyata mahasiswa atau pemimpin-pemimpin yang sekarang menjadi pemimpin itu banyak juga yang nggak tahu apa tujuan perguruan tinggi, nggak tahu. Banyak misalkan pejabat-pejabat kampus ya, pejabat-pejabat kampusnya bukan ormawanya tapi kayak dekan, Korat. dan dia tuh nggak tahu maksudnya cara bermain ormawa itu seperti apa. Gitu banyak sehingga tidak memahami himpunan. Jadi dia tuh menaungi himpunan, menaungi BEM, menaungi Sena, tapi nggak tahu itu teh apa gitu. Iya. Gitu. Jadi mereka mikirnya lebih ke yang atau kalian sok atau mana ke akademisnya. Atau kok akademis dulu jangan dulu ini misalnya. Kan banyak kayak gitu ya sekarang ya. Betul. Tadi Padahal ya tadi ketika kita menggunakan PDH ya, Betul. PDH apa ya? PDH Jurusan. jurus himpunan, Jaster. Jaster dan lain-lain, kan kita tadi diposisikan sebagai mitra, bukan sebagai bawahan. Punten Bu, saya pakai PDH, bukan pakai Almed. Kalau Almed kan kita sebagai mahasiswa. Namun kalau kita menggunakan PDH, marwah PDH itu kan sebagai mitra dari kalau misalkan himpunan dengan prodi gitu kan. BEM fakultas dengan dekan dan lain-lain. Nah, bukan sebagai bawahan. Ada memang yang uniknya gitu ya. Nah, ada yang uniknya perangkat Ormawa kampus menggunakan PDH dan memposisikan dirinya sebagai bawahan dari yang menaunginya, padahal bukan gitu. Sebagai mitra strategis dan mitra kritis gitu. Itu fungsi dari organisasi kampus yang legal lah ya.
Maksudnya teh yang dinaungi kampus. Nah itu sekarang tuh lebih banyaknya memposisikan diri sebagai mitra strategis saja. Lupa bahwasanya himpunan jurusan juga sebagai mitra kritis gitu. Mampu mengkritisi dosen ataupun kinerja dari prodi itu sih. Ya, betul. Jadi lebih ke ini konfliknya konflik struktural ya. Dari atas terus menerus sampai ke akar rumputnya yang memang menjadi kebiasaan, menjadi membudaya dan menjadi hal-hal yang memang tabu gitu. Betul. Sudah terbiasa gitu. Nah, kira-kira kalau dari Mang Adam apa nih, ada apa closing statement-nya kira-kira? Oke. Tadi sempat terpantik juga gitu berbicara Kurung deui kan. berbicara Baca kurangnya kudu 2 jam. berbicara masalah ormawa gitu. Khususnya BEM gitu ya. Emang sih tujuan berdirinya BEM buat apa gitu. Itu pertanyaannya. Yang masih saya amini sampai sekarang, tujuannya ormawa itu cuma 3 secara pribadi. Yang pertama kaderisasi, yang kedua advokasi, yang ketiga pengabdian pada masyarakat gitu. Contoh mungkin di kampus saya sendiri sedang diramaikan gitu dengan ribuan mahasiswa yang tidak bisa membayar uang gitulah terhadap kampus, bisa dibilang UKT, tapi hanya segelintir badan advokasi yang memang membersamai gitulah orang-orang tersebut Ini gitu. kan bisa bayar. Nah, peran peran daripada ormawanya itu di mana gitu. Iya. Seperti itu. Lalu juga berbicara kaderisasi gitu. Kadang terkhususnya di ormawa tuh kaderisasi itu menjadi barang yang tabu gitu. Bisa dibilang untuk mahasiswa baru, ngapain kaderisasi gini. Padahal mah kalau kita maknai lagi itu kan gerbang awal kita, dan di situ pendoktrinan gitu. Bagaimana kita nanti kedepannya ketika sudah masuk terhadap organisasi tersebut gitu. Makanya sangat disayangkan gitu, banyak sekali yang tadi bilang ormawa hanya sebatas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya event gitu. Padahal mah kalau dikritisi lagi, banyak kegiatan sebetulnya yang enggak begitu krusial untuk dijalankan gitu. Seperti itu. Asal jalan padahal mah urang hirup ya aya jalan organisasi teh. Padahal banyak kepentingan-kepentingan yang seharusnya lebih diutamakan tapi tidak dilaksanakan gitu. Itu sih. Closing statement dari Mang Adam sih ya, mengenai badan event mahasiswa. Kalau dari Mang Tigor gimana nih, Mang Tigor dari Cianjur? Mau ngomong apa ya? Bebas. Bebas ya. Bebas. Bebas merdeka. Kopinya CF sih gak ada. Kayak gini tuh. Aya. Tinggi benih. Ya, Rek mengkritisi, curhat, bebas. sebenarnya sih kalau saya lihat dari teman-teman saya sendiri khususnya, banyak sekali teman-teman yang masih kurang tahu gitu fungsi dari mahasiswa. Karena mungkin dari awalnya sendiri pun untuk pengenalan kampus masih kurang cukup, saya rasa. Makanya di situ kerasa sekali sekarang dampaknya ke bagian kita dalam berperilaku. Karena apa? Fungsi mahasiswa itu juga sebagai landasan kita untuk berperilaku dan melakukan sesuatunya, apalagi untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini. Nah, karena itu masih padahal masih dasar, harus yang dilaksanakan oleh para penutur kewajiban katanya, tapi malah nggak disampaikan secara pasti. Itu menurut saya yang cukup krusial. Makanya jadi krisis kepemimpinan ini bisa terjadi juga di masa sekarang, apalagi yang di Gen Z ini yang emang banyak sekali perubahan sosial maupun perilaku yang diikuti dengan modernisasi dan digitalisasi. Seperti itu. Sangat mudah ya digitalisasi. Jadi melunakkan juga cara berpikirnya. Kalau dari Mang Cao gimana closing statement? Ya, ketika kita sudah mengamini diri kita sebagai mahasiswa, berarti kan orang kan sebagai cendekiawan muslim ya. Nah, jadi hanya satu sih, jangan takut, karena kan kehancuran itu ya orang yang paham itu takut bersuara ya, dan takut cinta dunia dan takut mati gitu. Namun, bumi. Hah? Cinta dunia takut mati, suka bumi. Orang tengah hati. Tasuk. Terlucu aja. Jadi sebenarnya simpel. Bagaimana kita, kalau kata Sultan Syahrir makan mempertaruhkan hidup ya, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Nah, bagaimana mencapai kemenangan itu? Ya udah, bagi orang
ketakutan itu terjawab dengan satu kalimat, orang yang sudah bersujud di hadapan Tuhannya pantang untuk bertekuk lutut di hadapan musuh-musuhnya gitu. Ya udah, sehingga ketakutan kita itu hari ini dilandasi dengan suatu hal yang sifatnya general dan mendalam dan radikal untuk tujuan yang konkret gitu, bukan hanya semata-mata kepentingan pribadi, bukan hanya semata-mata kepentingan kelompok kecil ataupun kelompok besar, namun bagaimana kita apa istilahnya memiliki suatu dampak bahkan untuk seluruh alam gitu. Ya. Namun kan jangan dilupakan hal kecilnya itu sih. Jangan lupakan hal kecil juga. Betul. Jadi memang kalau secara tidak langsung mah kita sebagai cendekiawan muslim ya, yang memang harus memegang teguh nilai-nilai yang harus kita pegang gitu. Jadi kalau misalnya kita ini mah mungkin pesan dari saya dengan ini nih apalagi nih, nanti masih memiliki jalan yang panjang ya di perkuliahan. Entengnya masih panjang. Ya. Dari 14 semester. Siap ini. Bonus. Nanti donatur sejati saya. Upi ini kaya. Kayak apa tuh? Gak apa-apa Upi mah. Emang benghar. Ngan duit atau apa Mau kelola tambang gimana itu? Ya. Nah mungkin ini pesan sebagai mahasiswa ya yang memang kalau berbicara mengenai kepemimpinan, mulailah dari sekarang kita tuh harus mulai membiasakan literatur, membaca, apalagi dengan kondisi-kondisi yang memang mudah sekali kita tuh terpengaruhi dari segala aspek, dari media sosial, dari orang-orang yang memang secara tidak langsung membicarakan suatu hal yang hoax gitu, atau sebutannya mah entah seperti apa, memandang dia terhadap dunia itu seperti apa. Jadi mulailah kita diawali dengan mendalami dan memandang dunia itu seperti apa. Jadi soalnya kalian belajar mengenai memandang dunia itu seperti apa gitu. Disebut tadi mah ideologi gitu, karena kepemimpinan yang ideologi itu kepemimpinan yang ideal. Dan ya misalnya karena dari kepercayaan kita dalam muslim ya kita harus menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai. Kalau misalnya guardian of value apa yang kita pegang, value apa yang harus kita jaga. Ya value tentang moralitas, etis yang memang sudah kita pegang di dalam masyarakat ini, yaitu nilai-nilai yang memang ada sejak dulu gitu, sejak perjuangan masa penjajahan. Segitu saja dari podcast Kang Sarung kali ini, dari episode 6 ya. Episode 6 ini. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, atau di komen, bebas komen nama tapi tong nyari HTT-nya. Terbiawak lagi kalau dikontrol ucapan Anda. Ya. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai malam semuanya.